Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone, and especially for my students. Ibu kali ini take-nya at night, and maybe you're taking a rest or uh, enjoy your night. Of course, it's alright ya. Mudah-mudahan walaupun misalkan malam-malam gini kita tetap bisa sharing satu materi yang berkaitan dengan analytical exposition. Jadi seperti yang sudah mungkin kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, di analytical exposition itu salah satu language features-nya atau ciri kebahasaannya itu adalah adanya conjunction gitu ya. Oke. Nah, conjunction itu apa sih? Sebenarnya bukan sesuatu yang aneh juga ya. I think it's not really something strange for you and it's a little bit familiar. If you learn in Bahasa Indonesia, of course, it's one of the material of Bahasa Indonesia too. Jadi di Bahasa Indonesia juga ada memang materi yang disebut dengan konjungsi gitu kalau dalam Bahasa Indonesianya. Konjungsi itu apa? Jelas sekali itu conjunction itu kata hubung dan fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara dua klausa atau dua kalimat seperti itu, atau mungkin bisa juga nih kata hubung ini digunakan kadang antar paragraf gitu ya untuk mengikat atau apa ya, to show the coherence, untuk menunjukkan keterpaduan antar paragraf ataupun antar kalimat. Oke, kayak gitu. Tapi yang kita bahas di sini especially the conjunction, it is used to link between two clauses or two sentences. Jadi kata hubung yang menghubungkan antara dua klausa atau dua kalimat seperti itu. Oke, next. Nah, in analytical expositions, yang paling banyak dipakai itu mostly it's about internal conjunction and causal conjunction. Bedanya apa gitu ya, internal conjunction sama causal conjunction? Kalau internal itu menghubungkan dua ide, jadi kata hubung yang menghubungkan dua ide atau dua argumen antara dua klausa biasanya tanpa adanya penunjukan hubungan sebab akibat. It's different from causal conjunction. Kalau di causal conjunction atau konjungsi yang menunjukkan sebab akibat ini fungsinya selain menghubungkan dua klausa atau dua kalimat itu, di antara dua klausa itu ada harus penunjukan hubungan sebab akibat antara klausa yang satu dengan klausa yang lain atau antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain kayak gitu. Yang lebih jelasnya nanti for clear explanation we'll check it out on the next slide. Di slide berikutnya ya kita lihat contoh-contohnya. Ini untuk internal conjunction. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, internal conjunction ini konjungsi yang memang fungsinya itu lebih ke kayak memaparkan atau menambahkan atau membandingkan sesuatu, tapi tidak membahas adanya sebab dan akibat antara kondisi yang dijelaskan di klausa sebelumnya dengan klausa yang satu lagi gitu. Nah, tipe-tipe atau ya jenisnya dari internal conjunction itu ini ada secara umum ya. Generally it consists of three types. Yang pertama itu additive. Jadi konjungsi yang fungsinya itu untuk menambahkan atau melengkapi. Jadi klausa yang berikutnya itu melengkapi klausa yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian tipe keduanya for the next is comparative types. Jadi jenis yang menyatakan perbandingan seperti itu, atau mungkin pertentangan antara klausa sebelumnya dengan klausa berikutnya gitu. And the third type is temporal conjunction, temporal internal conjunction gitu. Jadi konjungsi internal yang menunjukkan urutan, biasanya kayak urutan ke tahapan atau waktu kayak gitu. Oke, let's go to the examples of conjunctions. Yang fungsinya untuk additive sebagai penambahan itu diantaranya itu ada kata and, besides, in addition, furthermore gitu. I repeat for you, and, besides, in addition, furthermore. Itu artinya selain itu,
Kalau and mah udah jelas ya, of course you know that, and itu artinya dan, kemudian besides, selain itu, in addition juga sama ya, maksudnya tambahannya, sebagai tambahannya, furthermore juga sama kayak moreover, lebih dari itu, kayak gitu. Jadi fungsi dari adjective ini menambahkan penjelasan lah seperti itu, atau menambahkan keterangan dari klausa sebelumnya seperti itu ya. Next, comparative. Comparative itu ada but, vice versa, meanwhile, on the other hand, than gitu ya. Jadi ini fungsinya kayak pertentangan ya, pertentangan dari klausa yang satu dengan klausa yang lain kayak gitu. Next, temporal nih. Yang temporal yang tadi dibahas juga, ini ya tadi biasanya ini munculnya selain dia besides we can find out in analytical expositions, of course we can find out like in procedure text. Jadi temporal conjunction ini karena menyatakan urutan tahapan atau waktu, biasanya itu munculnya selain di analytical exposition, itu muncul juga di procedure text karena itu kan menunjukkan urutan, kan firstly pertama-tama gitu ya, secondly, bukan pertama-tama, pertama, firstly, secondly, yang kedua, next, berikutnya, then, after that, itu artinya, artinya itu apa ya, lebih ke menunjukkan tahapan dari lanjutan dari klausa sebelumnya ke klausa berikutnya, kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini these are the examples of the use of internal conjunction in sentences. Ini contohnya di beberapa kalimat, kita bisa lihat ya. Untuk yang additive tadi ya, yang menyatakan penambahan. Nih kita coba aja, kita bacakan dulu contohnya. Let's read it and you can follow me. Of course, for better pronunciation you can learn from any other application, bisa dipakai applicationnya misalnya di Google Translate or it Translate. Coba aja gitu di latih sendiri gitu ya. You can make your own reel. Coba dilatihkan sendiri pronunciationnya supaya lebih bagus lagi. Soalnya ibu juga, ini ibu akui ya, I'm not really good at pronouncing something. Sometimes ibu juga masih bikin mistake gitu, salah nyebut atau apa gitu. Jadi sama-sama belajar aja ya. Okay, let's start to learn the examples. Yang pertama tadi adjective, itu kita bisa bacakan dulu. In addition to his skill of singing, he has a great mastery of dancing and acting. Itu jadi selain kemampuannya bernyanyi, dia juga punya kemampuan yang hebat dalam hal menari dan acting ya, bermain peran gitu, seperti itu. Jadi menambahkan keterangan gitu ya, menambahkan keterangan fungsinya. Okay, next example is fast food is not healthy. Besides, it can give us more weight. Gitu. Jadi fast food atau makanan cepat saja itu tidak menyehatkan. Selain itu, atau tambahannya juga gitu kan, fast food juga itu menyebabkan penambahan berat badan berlebih lah kayak gitu. Okay, next let's go to second type, comparative internal conjunction. Itu comparative kan tadi membandingkan, compare itu kan membandingkan. Jadi di sini misalkan, for example, I like cooking but I don't like washing dishes afterward. Saya itu suka masak tapi saya tidak suka mencuci piringnya setelah selesai masak itu gitu, maksudnya ya. Itu jadi menyatakan perbandingan. Sebelumnya kan bagus kan, cooking itu pinter, masaknya bagus gitu, tapi dia itu ternyata nggak suka nyuci piring. Lah jangan juga kayak gitu ya, it's not really good. Okay, for the next example is the ceremony will be started soon. Meanwhile, can she come on time?
can she come on time gitu. Upacaranya itu akan segera dimulai, sementara dia itu bisa datang tepat waktu nggak ya, kayak gitu. Jadi membandingkan ini yang satu cepet, yang satunya ini takutnya kayaknya sih it seems that someone that we call she di sini dia seorang perempuan itu sering kali maybe late gitu ya, sometimes she's late, jadi sering kali terlambat mungkin. Jadi di situ seolah-olah ada kekhawatiran, ini udah acara yang dimulai, ini takutnya nggak bisa ini ya, nggak bisa datang on time kayak gitu ya. Jadi membandingkan suatu ini antara klausa yang awal dengan klausa berikutnya. Oke. Next yang temporal ya, di sini itu kan temporal tadi lebih ke urutan waktu ya. There are two reasons why we can't do it. Firstly, we don't have enough money, and secondly, we don't have enough time. Oh sorry, itu typo. Ada sedikit typo di sana, tapi it's alright. Jadi selain tahapan waktu, ini juga bisa kayak penambahan aja, kayak data atau keterangan aja. Misalkan ini kan kalimatnya seperti ini. Ada dua alasan kenapa kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Pertama, kita tidak punya cukup uang, dan yang kedua, kita tidak punya cukup waktu. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke penjelasan dari yang awal dilanjutkan gitu. Lanjutannya itu di keterangan berikutnya kayak gitu. Oke ya. Itu yang internal conjunction. Let's go to the next. Ya, di analytical exposition juga ya, besides we can find internal, as I told you before, of course we can find causal conjunction. Di situ juga pasti kita itu seringkali kita temukan kata hubung yang menunjukkan sebab akibat gitu ya. Nah, sebab akibat di sini berarti si klausa sebelumnya itu bisa menunjukkan sebab dari klausa berikutnya, ataupun klausa berikutnya itu adalah akibat dari klausa yang sebelumnya, seperti itulah ya. Lebih jelasnya lagi nanti di contoh. Nah, yang masuk ini ya, types of causal conjunction, we can find some or many examples of causal conjunctions. For example, ini kalau yang artinya meskipun ya, kita bisa pakai kata although, despite, in spite of tuh. Kemudian kalau yang artinya karena, kita pakai yang sering ini ya, of course we often use that, seperti kata because, due to, since. Nah, itu sering dipakai ya. Nah, mungkin kalau misalkan kata because or because of, ada lagu kayak because of you, just like that. Itu udah nggak asing lah buat kalian ya. Okay, next. Yang artinya itu sehingga, atau maka, atau akibatnya. We can use so, thus, therefore, consequently. Nah, itu sering dipakai. Mungkin kalau kata so, ya maybe it's so familiar for you, sangat-sangat sering dipakai mungkin ya. Tapi kalau yang lainnya sebenarnya ini artinya sama, cuman ya sometimes you use that frequently gitu. Jadi artinya sama aja, cuman ya kadang kita jarang pakai aja gitu. Next, itu yang one other type of causal conjunction is in case ya. In case itu artinya jika saja. Kalau misalkan orang Sunda nih, Sundanis, jika saja, in case itu bisa diartikan bisi gitu, bisi, jikalau gitu ya. Oke. Nah, next, unless juga bisa dipakai, ini kecuali jika, unless gitu. Sebenarnya actually you can find another or many other types or examples of causal conjunction. Bukan hanya ini ya contohnya, itu sebenarnya ada beberapa contoh lain yang mungkin kalian bisa pelajari dari sumber-sumber lainnya. Oke. Let's go to the examples. Nah, ini contohnya ya. Kalau contoh causal conjunction itu ada kata yang tadi although, kita pakai although it rained a lot, we enjoyed our holiday. I can't let you in unless you give me the password. I can go home earlier due to my overloaded task. Gitu ya. So, ini artinya misalkan although it rained a lot, we enjoy our holiday. Walaupun hujannya deras, tapi kita bisa menikmati liburan kita gitu ya. Sorry. Okay, I can't let you in unless you give me the password. Saya tidak bisa membiarkan kamu itu masuk ke dalam ruangan misalkan ya, kecuali jika kamu
Oh no, I mean like kalau di sini mah it's like sorry. eh Misalkan nih kamu mau join ke kayak aplikasi gitu ya. Saya tidak bisa mengizinkan kamu masuk ke aplikasi itu kecuali jika kamu memberikan saya passwordnya kayak gitu ya. Oke, I think it's trouble my voice with my voice. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.